Shalom. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan tema yang akan kita pelajari malam hari ini adalah bersyukur atas penggembalaannya. Hari ini hari terakhir di tahun ini, dan beberapa jam lagi kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Dan bagi saya, setiap kali kita ada di penghujung tahun, itu saat yang paling tepat untuk merefleksi kembali hidup kita yang sudah kita lewati, mengingat kembali campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, dan semuanya itu harus bermuara kepada rasa syukur kepada Tuhan. Semua kebaikan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita boleh kita anggap sebagai penggembalaan Tuhan kepada kita, mengingat Dia gembala kita dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya, sebagaimana kata Mazmur 95 ayat yang ke-7. Karena itu pada malam ini saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan yang sangat terkenal, Mazmur 23, yang juga sudah berkali-kali berulang-ulang saya khotbahkan. Malam ini kita akan belajar sekali lagi. Mari kita melihat di teks Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, Mazmur ini Mazmur yang sangat-sangat terkenal, dan Mazmur yang mungkin paling disukai oleh semua orang Kristen. Tadi siang saya iseng-iseng membuka internet, lalu mencari khotbah-khotbah tentang Mazmur 23 ini. Lalu saya bertemu dengan seorang pendeta berkhotbah. Saya tidak melihat isinya, cuma bagian pendahuluannya. Dia bilang begini, bahwa Mazmur 23 ini Mazmur yang luar biasa, sampai Mazmur ini bisa dipakai untuk khotbah apa saja. Kalau ada kematian, kita bisa khotbah Mazmur 23. Pas mau pemakaman, Mazmur 23 juga bisa. Tutup tahun, Mazmur 23 juga bisa. Buka tahun yang baru, Mazmur 23 juga bisa. Orang mau bikin syukuran apa saja, Mazmur 23 bisa. Mau bepergian ke mana saja, Mazmur 23 bisa. Jadi Mazmur ini relevan untuk seluruh keadaan, karena berbicara tentang pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud, dan mengapa Daud sampai pada kesimpulan Tuhan adalah gembalaku? Ini diakibatkan karena Daud mengalami dua pengalaman yang berbeda. Pengalaman pertama dari Daud adalah karena Daud sendiri pernah jadi gembala. Karena dia jadi gembala, pada waktu Tuhan angkat dia menjadi raja atas Israel, dia ada di dalam ladang penggembalaan. Kalau kita lihat Mazmur 78, dikatakan di sana ayat 70 dan 72, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Dia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Berarti Daud ini seorang gembala yang cakap, seorang gembala yang tiap hari berurusan menuntun, menjaga, memelihara domba-dombanya. Maka Daud tahu bagaimana peranannya seorang gembala. Tapi pengalaman yang
Tetapi sebagaimana dia memelihara domba-dombanya, menjaga domba-dombanya, melindungi domba-dombanya, demikianlah Tuhan menjaga, melindungi dia dan memelihara dia. Berarti Daud pernah sebagai gembala, tapi Daud juga mengalami sebagai domba. Dan dua pengalaman ini dia satukan menjadi sebuah pengakuan iman. Tuhan adalah gembala. Dan saudara-saudara, saya kira semua kita juga, semua orang percaya juga seharusnya mempunyai pengakuan iman yang sama. Tuhan adalah gembala. Dan malam hari ini saudara-saudara, saya akan membahas teks ini lagi. Sekalipun sudah beberapa kali saya berkhotbah Mazmur 23 sudah dijadikan buku, bahkan khusus ayat 4 sendiri saya sudah mengkhotbahkan ayat 4-nya. Tapi malam ini ada kesempatan lagi saya membahas teks ini, dan saya akan bicarakan dua hal pada malam hari ini. Pertama adalah mengapa Tuhan layak disebut sebagai gembala. Mengapa Tuhan layak disebut sebagai gembala? Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang penggembalaan di sini, maka kita bisa lihat ada beberapa alasan mengapa sampai Tuhan itu layak disebut sebagai gembala. Gembalanya Daud, gembalanya saya, gembalanya saudara, gembalanya kita semua. Saudara-saudara, alasan yang pertama adalah karena dia mengenal. Mengapa Tuhan layak disebut gembala? Karena dia mengenal. Di dalam ayat 1 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, seorang penulis namanya Johan Parera, ini bukan orang Flores, ini orang Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa apa yang diungkapkan Daud ini mengguncang pendengarnya pada waktu itu. Mengapa mengguncang pendengarnya? Karena pada waktu itu tidak biasa orang berbicara tentang Allah di dalam relasi yang bersifat personal. Tidak. Dia memberikan contoh misalnya di dalam pengakuan iman orang Israel. Ulangan ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Pengakuan iman orang Israel yang namanya Shema. Tuhan itu Allah kita. Pengakuan imannya ini bersifat kolektif, tetapi Daud punya pengakuan iman sendiri yang lebih bersifat personal. Tuhan adalah gembalaku. Lebih spesifik lagi, pada waktu Tuhan digambarkan sebagai gembala Israel, dia memang digambarkan sebagai gembala kolektif, gembala dari seluruh Israel. Dalam Mazmur 78 ayat yang ke-52 dikatakan, disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Maka di sini dikatakan ada domba-domba, ada umatnya, suatu kumpulan, suatu yang bersifat kolektif tapi tidak bersifat personal. Lalu di dalam Yesaya 40 ayat 1 dan ayat 11, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah, seperti seorang gembala, dia menggembalakan kawanan kandangnya, menghiburnya di tangannya, anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba di buntutnya dengan hati-hati. Seperti seorang gembala, dia menggembalakan. Tapi yang dia gembalakan siapa? Umatku, suatu umat, dan ini bersifat kolektif. Tapi di sini dalam tampil dengan sebuah pengakuan iman yang sifatnya personal. Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara, dan itu berarti bahwa Daud betul merasakan Tuhan menggembalakannya secara pribadi. Tuhan memang menggembalakan bangsa Israel, Tuhan menggembalakan umatnya, tapi Tuhan juga menggembalakan aku secara pribadi. Itu yang dirasakan oleh Daud. Tuhan kenal dia secara pribadi. Ada banyak orang yang senang dan bangga ketika Jokowi datang ikut Natal di sini. Apalagi dalam sambutannya dia taruh bahasa Kuba di sana. Rasanya senang karena apa? Karena Jokowi adalah presiden yang peduli pada rakyatnya. Tapi pertanyaannya, apakah Jokowi kenal saudara pribadi? Coba telepon
Selamat malam Pak Jokowi. Siapa? Pelem. Pelem siapa? Pelem kuno. Engkau itu siapa? Berarti memang dia mengenal dia dekat dengan rakyatnya, tapi dia tidak mengenal kita secara pribadi. Tetapi saudara-saudara di sini berbeda dengan Tuhan yang digambarkan oleh Daud. Dia memang gembala, tapi gembala yang bersifat personal. Dan karena itu secara implisit Tuhan yang adalah gembala itu juga kenal dia secara pribadi. Tuhan itu gembala yang baik. Dia kenal domba-dombanya secara pribadi. Tuhan kenal umatnya, anak-anaknya satu persatu. Di dalam Yesaya 43 ayat 1 dikatakan di sana, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tuhan tahu nama satu persatu. Di dalam perjanjian baru, ketika Yesus Kristus disebut sebagai gembala yang baik, dikatakan oleh Yohanes pasal 10 ayat yang ketiga, dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun mereka keluar. Dia panggil masing-masing menurut namanya. Berarti gembala ini kenal kita secara pribadi. Pada waktu itu sebuah kawanan domba itu bisa berkisar antara 10 sampai 100 ekor, dan gembala itu wajib tahu nama dari domba-dombanya. Dan bukankah hal itu menyenangkan karena kita dikenal oleh Tuhan yang cipta alam semesta, dikenal secara pribadi. Ada suatu bapak namanya Pak Gerson Labrelaka, mungkin ada yang kenal. Dulu dia pejabat, sekarang sudah pensiun. Tapi dia kenal saya secara pribadi. Dia urus pegawai semua, pegawai negeri, guru-guru dan lain sebagainya. Dan karena itu bertemu dengan dia begitu sulit. Guru-guru bertumpuk di situ, antri untuk bisa. Tapi karena saya kenal, dia kenal saya pribadi, di dalam Islam. Kalau kamu mendatang, cukup lewat saja itu rombongan yang antri, cukup tunjuk muka. Karena itu tiap kali saya ketemu dia, permisi, antrian saya lewat, tunjuk, lalu kembali. Berapa menit kemudian, petugasnya datang, suruh panggil Esra masuk. Saya dikenal secara pribadi. Senang. Dikenal oleh orang-orang seperti itu, rasanya senang. Saya dikenal secara pribadi oleh mantan wali kota Eskalerik. Maka dia jauh sebelum saudara punya cincin batu seperti ini, saya sudah punya lebih dulu. Oleh beliau, sayangnya hilang. Dikenal secara pribadi. Beberapa hari lalu saya telepon Pak Wali Kota Kupang. Begitu saya telepon dan dia angkat, "Shalom kakak pendeta, apa kabar?" Berarti dia mengenal saya secara pribadi. Dikenal secara pribadi itu sesuatu yang luar biasa, bahkan untuk manusia. Tapi sekarang Alkitab berkata yang mengenal kita pribadi ini bukan pejabat besar di dalam tingkatan manusia, tapi Allah pencipta alam semesta. Dia kenal kita secara pribadi. Tuhan adalah gembalaku. Aku memanggil engkau dengan namamu. Mungkin saudara berkata, bukankah Tuhan Maha Tahu? Kalau memang Tuhan Maha Tahu, memanglah dia pantaslah, wajarlah dia kenal semua orang. Entah dia orang beriman atau tidak, dia rajin gereja atau tidak, dia orang yang rajin berdoa atau tidak, namanya Tuhan Maha Tahu, dia pasti kenal semua. Tapi saudara, di sini kenal yang dimaksudkan di sini bukan sekedar tahu, tapi ada relasi yang intim di dalamnya. Kalau saudara membaca misalnya dalam Matius pasal 7 ayat 22-23 dikatakan di sana, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku
tidak pernah mengenal kamu. Berarti ada orang-orang yang tidak dikenal oleh Allah. Di sini bukan soal Allah Maha tahu atau tidak, tapi soal relasi. Dalam soal relasi ini ada orang-orang tertentu yang tidak dikenal oleh Tuhan. Dalam Matius 25, 11, 12. Kemudian datang juga garis-garis lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak kenal kamu. Karena itu saudara-saudara, maka gadis-gadis ini orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak kenal kamu. Orang-orang di Matius 7 itu orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang usir setan, orang-orang yang berbuat banyak mujizat. Mereka melayani pakai nama Yesus. Tapi Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Berarti pengenalan di sini bukan soal tahu atau tidak tahu, tapi soal relasi. Dan saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Allah, kalau kita punya relasi sebagai domba-dombanya, dia kenal kita secara pribadi. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi hanya kepunyaannya sajalah yang dia kenali. Dan dia kenali secara pribadi. Jikalau saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan pencipta alam semesta itu, dia kenal saudara secara pribadi. Dia punya relasi pribadi dengan saudara. Jadi mengapa Tuhan adalah gembalaku? Karena dia kenal aku secara pribadi. Dan kalau dia mengenalku secara pribadi, dia pasti tidak mengabaikanku. Serendah apapun aku, semiskin apapun aku, seberapa tidak berharganya aku, dia pasti memperhatikanku. Pernahkah saudara merasa diperlakukan secara spesifik oleh Tuhan? Diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan? Renungkan itu. Ini bukti penggembalaannya. Dan syukuri itu malam hari ini. Kedua, mengapa Tuhan adalah gembalaku? Karena dia memelihara aku. Ayat 1 dan 2. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Rumput dan air adalah kebutuhan dasar dari seekor domba. Dan gembala ini membaringkan dombanya di rumput hijau itu, memberikan air yang tenang kepadanya. Menunjukkan gembala ini memelihara dombanya. Saya berikan kutipan dari Mary Bart dan B.A. Pereira. Untuk mengerti peranan seorang gembala di Timur Tengah, baiklah kita ingat bahwa untuk mendapatkan sepetak tanaman hijau dibutuhkan perjalanan melewati 1000 petak tanah yang berbatu-batu dan padang tandus di daerah Palestina itu. Sehingga para gembala dan kawanannya harus menggembala antara gurun dan daerah pertanian. Mereka berpindah-pindah dari padang yang berumput pada musim semi sesudah hujan turun, dan kemudian hangus tandus pada musim panas ke lembah-lembah yang masih berair pada musim kemarau. Lalu masuk ke daerah perladangan sesudah panen dikumpulkan. Seorang gembala harus mengenal setiap mata air, sumur, wadi, dan sungai. Memperhitungkan di mana masih terdapat rumput menurut musimnya. Berarti seorang gembala itu begitu kerjanya, begitu luar biasa. Dia bekerja keras sedemikian rupa hanya untuk memberi makan dan minum bagi domba-dombanya. Ini berarti gembala berjuang sedemikian keras untuk memenuhi kebutuhan dombanya. Daud menggambarkan Tuhan seperti itu, di mana Tuhan memelihara atau mencukupkan kebutuhan kita sebagai domba-dombanya sehingga takkan kekurangan aku. Tidakkah kalau kita masih hidup sampai hari ini, tidakkah kalau kita masih bisa makan setiap hari, tidakkah semua itu bukti pemeliharaan dia? Sebagaimana seorang gembala tidak membiarkan dombanya mati kelaparan atau kehausan, demikian juga Tuhan tidak akan membuat anak-anaknya atau domba-domba tuntunan tangannya mati kelaparan. Di dalam Matius pasal 6,
Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, pandang burung-burung di langit, pandang bunga bakung di padang itu. Burung itu tidak menabur, tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Bunga itu tidak memintal, tapi dihiasi lebih indah dari pakaian raja terkaya Israel, Raja Salomo. Bahkan di bagian yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, Lukas 12 ayat 6 dan 7, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? 2 duit 5 ekor, 5 ekor 2 uang, 2 uang 5 ekor, punya uang 2 dapat 5 ekor. Di sini harga dari burung ini ditentukan. Jikalau kita mempunyai 2 duit, kita membeli burung pipit, maka kita akan dapat 5. Tapi kalau kita punya uang 1 saja, berapa? Ini omong burung hidup ya, bukan burung mati. Saudara pergi ke pasar, beli burung. Kalau beli beras bisa 2,5 kilo. Beli minyak 2,5 liter. Beli burung berapa? 2,5 ekor. 2 duit 5 ekor. Jikalau 1 duit berapa? Matius 10 ayat yang ke-29 mengatakan begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Berarti 1 duit kalau beli burung pipit dapat 2 menurut Matius. Tapi menurut Markus kalau 2 dapat 5. Harga aslinya nih 1 dapat 2, mestinya 2 dapat 4. Tapi kenapa 2 dapat 5? Bonus. Kenapa dikasih bonus? Karena murahan. Tante, sayur kangkung berapa? 1 ikat 1.000, 3 2.000. Kira-kira begitu. Tapi coba pergi ke showroom mobil. 1 mobil berapa? 100 juta. Bisa 300. Itu satpam datang kadeluk lu punya kepala. Kalau begitu, mengapa sayur kangkung bisa ditawar? Mengapa tempe bisa ditawar? Mengapa lombok bisa ditawar? Tapi mobil tidak bisa ditawar seperti itu. Karena tempe, lombok, atau sayur itu murahan. Karena murah bisa ditawar. Tapi yang ini mahal. Mobil ini berapa di pesawat 1? Bisa beli 2% 1 kok. Tidak bisa. Kenapa? Ini barang mahal, tidak bisa ditawar, tidak bisa dikasih bonus. Tapi sayur, tempe ini bisa karena ini murahan. Nah, kalau burung itu bisa ditawar seperti itu dikasih bonus, ini artinya burung ini burung yang murahan. 1 ekor yang ditambah itu seolah-olah tidak punya harga. Karena itu 1 duit dapat 2, 2 duit dapat 4, yang 1 tidak dihitung harganya, dikasih free saja karena murahan. Kembali ke ayat sebelumnya. Coba saudara lihat. Sekalipun demikian, ke ayat sebelumnya. Dikatakan bahwa sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Burung ini murahan, tapi Tuhan Allah tidak lupa burung itu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Lalu dalam Matius 10 tadi, ayat yang ke-29. Namun seekor pun daripadanya tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya. Rambut kepala terhitung seluruhnya diletakkan di atas, di bawah dari omongan tentang burung yang tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapamu. Karena itu ada penafsir yang mengatakan, jikalau burung saja tidak mungkin jatuh di luar kehendak Bapamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, tidak ada 1 rambut pun yang bisa lepas kalau Tuhan tidak menghendaki. Tuhan hitung rambut kita. Bahkan kita sendiri tidak tahu rambut kita berapa. Kita tidak peduli berapa rambut yang rontok tiap hari. Coba mama bangun tidur, coba periksa baik-baik. Berapa helai rambut yang ini. Kadang-kadang saya makan pisang goreng juga ketemu separuh di dalam. Entah punya siapa itu.
Ya, tapi artinya orang pun tidak peduli kalau rambutnya lepas. Tapi Tuhan begitu peduli dengan rambut kita sampai dia hitung seluruhnya. Saya kira kerjaan menghitung rambut itu bukan pekerjaan mudah. Kalau lurus-lurus enak. Tapi kalau pegang satu dia terlepas, kita susah. Tapi Tuhan melakukan semua itu. Apakah Tuhan kurang kerjaan? Tidak. Dia hanya mau kasih tahu bahwa sedetail-detailnya kita, dia begitu memperhatikan kita. Dan karena itu, maka saudara-saudara, kalau Tuhan bisa perhatikan burung seperti itu, mengapa dia tidak memelihara kita? Alkitab juga menggambarkan, Tuhan beri makan burung-burung atau binatang-binatang, bahkan binatang haram pun Tuhan perhatikan. Di dalam Imamat Ulangan pasal 14, ayat 11, ayat 12 seterusnya, binatang atau burung gagak itu masuk kategori binatang haram. Tapi sekarang saudara lihat Ayub pasal 39 ayat 4. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkuak-kuak kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makan? Mazmur 147 ayat 9. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Berarti burung gagak ini burung haram. Burung haram, binatang haram saja Tuhan bisa kasih makan. Masakan kita adalah anak-anaknya, domba-dombanya, tuntunan tangannya. Masakan dia membiarkan kita mati kelaparan? Itu sesuatu yang mustahil. Karena itu, kalau kita khawatir akan hidup kita, sebenarnya itu fitnahan kepada Allah. Fitnahan bagaimana? Seorang mengatakan begini, kekhawatiran sebenarnya adalah sebuah fitnahan terhadap karakter Allah. Kekhawatiran menunjukkan bahwa Tuhan lebih tertarik pada hewan peliharaannya daripada kepada anak-anaknya. Kalau saudara khawatir, saudara sama seperti mengatakan Tuhan lebih peduli binatang daripada kepada anaknya sendiri. Itu fitnahan kepada Allah. Tuhan memelihara kita. Entah kita mungkin mendapatkan makan yang berbeda-beda, tapi fakta bahwa kita hidup sampai hari ini menunjukkan bahwa Dia memelihara kita, mencukupkan kebutuhan kita. Makanya kita bisa ada bernapas sampai hari ini. Jadi karena itu saudara, di satu sisi kita tidak boleh khawatir akan hidup kita, tapi di sisi yang lain, semua pemeliharaan ini boleh kita lihat sepanjang 2015. Dia pimpin kita sampai dengan hari ini. Dan ini patut disyukuri. Mengapa? Dia adalah gembala. Karena dia memeliharaku. Yang ketiga, mengapa Tuhan layak disebut sebagai gembala? Karena dia memperbaharui jiwaku. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dia menyegarkan jiwaku. Di dalam bahasa aslinya, secara hurufiah diterjemahkan, dia menyebabkan hidupku dikembalikan. Itu menurut bahasa Ibrani. Dia menyebabkan hidupku dikembalikan. Di dalam bahasa Inggris, dia memulihkan jiwaku. Indonesia, dia menyegarkan jiwaku. Saudara-saudara, apa ide yang ada di balik dia memulihkan jiwaku? Dia menyegarkan jiwaku. Kelihatannya ide di balik kata-kata ini adalah hancurnya kehidupan atau hancurnya jiwa karena dosa, karena kesalahan, di mana di dalam jiwa tidak ada lagi kegirangan, tidak ada lagi sukacita di dalam jiwa. Saya kutip dari kata-kata Clark. William Clark mengatakan, dia mengembalikan hidupku dari kehancuran dan mentobatkan jiwaku dari dosa, supaya tidak selamanya binasa. Atau setelah jiwaku itu murtad darinya, dia memulihkan kesesatan jiwaku dan mengembalikan menurut kebaikan hatinya. Saudara, ini tidak bicara tentang dosa orang yang belum percaya. Ini bicara dosa dari anak-anak Tuhan. Ini bicara dosa dari umat Tuhan. Dan saudara-saudara, di sini konteksnya domba. Karena itu domba milik Tuhan, dan ini adalah dosa dari orang-orang percaya. Saudara-saudara, Daud sangat mengerti ini. Dosa menghilangkan sukacita dan kegirangan dari dalam jiwa. Daud mengerti ini. Mengapa? Karena dia pernah berdosa dengan Batsheba. Dan akibatnya luar biasa.
kegirangan hilang dari jiwanya, sukacita hilang dari jiwanya. Dan ini nampak di dalam doa pertobatan dia di dalam Mazmur 51 ayat 10 dikatakan, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Berarti sekian lama sebelum dosanya beres, sukacita dan kegirangan tidak ada di dalam jiwanya. Tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Berarti selama dosanya belum beres, tidak ada sorak-sorai di dalam jiwanya. Ayat yang ke-12, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, perbaharuilah batinku. Kata perbaharui di sini menggunakan kata Ibrani yang sama dengan ia menyegarkan jiwaku dengan roh yang teguh. Ayat 14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Bangkitkan kembali kegirangan. Berarti tadinya tidak ada kegirangan. Maka di sini saudara-saudara, Daud menggambarkan ketika seorang anak Tuhan berdosa. Ketika seorang anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, kalau dia betul-betul anak Tuhan, pasti sukacitanya hilang. Kalau saudara berdosa, tapi ada sukacita tidak hilang, saudara bukan anak Tuhan. Kalau saudara berdosa, tapi girang terus, saudara bukan anak Tuhan. Tapi kalau saudara adalah anak Tuhan, apabila saudara berdosa, kita bisa berdosa. Apabila kita berdosa, sukacita dan kegirangan pasti hilang dari jiwa kita. Kita mungkin bisa tertawa, kita mungkin bisa bergembira ria, tapi jauh di dalam hati kita, kita sadar sukacita dan kegirangan hilang dari jiwa kita. Karena itu saudara-saudara, maka di sini dikatakan gembala yang baik itu dia menyegarkan jiwaku, dia memulihkan jiwaku. Saudara-saudara, lihat Yesaya pasal 57 ayat 18. Aku telah melihat segala jalannya itu, tapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Aku akan memulihkan dia. Sekarang saudara pikir, selama 1 tahun yang setelah lewat ini, berapa banyak dosa yang saudara buat? Berapa banyak kejatuhan terjadi? Dan berapa banyak sukacita, kegirangan yang dari Tuhan hilang dari jiwa saudara? Kalau sampai ada seperti itu malam hari ini, bagi saya, malam ini sebaiknya saudara bereskan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah pernah melewati itu dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka saudara sadar bahwa kegirangan dan sukacita karena diakibatkan karena dosa itu, yang hilang itu sekarang dikembalikan oleh Tuhan. Sehingga saya sekalipun orang berdosa, sekarang saya bisa tetap bersukacita dan bergembira. Saudara, semua sukacita dan kegirangan dikembalikan ke dalam jiwa yang mendapatkan pengampunan darinya. Dia menyegarkan jiwaku. Jikalau saudara pernah punya pengalaman kejatuhan dan Tuhan memulihkan saudara, syukuri itu malam ini. Keempat, mengapa Tuhan layak disebut sebagai gembalaku? Karena dia memimpin aku. Ayat 3, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Pimpinan Tuhan ini dikaitkan dengan jalan yang benar. Itu berarti kontras dengan jalan yang salah atau jalan yang sesat. Dengan kata lain yang dimaksudkan Daud di dalam ayat ini adalah Tuhan menuntun dia sebagai domba sehingga dia terhindar dari jalan yang salah atau jalan yang sesat. Ini penting sekali saudara, karena domba tergolong binatang yang terlalu bodoh dan paling berpotensi tersesat. Saya kasih komentar dari Clark. Tidak ada makhluk yang lebih mudah tersesat dari domba. Tidak ada yang lebih tidak memperhatikan. Dan tidak ada yang begitu tidak mampu untuk menemukan jalan kembali kepada kawanan pada saat mereka tersesat. Dia akan mengembik untuk kawanan itu, tapi tetap akan berlari ke arah yang berlawanan dari tempat di mana kawanan itu berada. Dia ini telah sering saya perhatikan. Kalau dia tersesat, begitu, oh sana teman-teman, tapi larinya ke sana. Ini
Be, itu domba tuh kambing. Ya mereka bersaudara lah. Ya, jadi dia begitu mengeluarkan suaranya, dia tahu teman-temannya di sana, tapi larinya ke sana. Ini binatang, ini sudah Clark mengatakan, ini sudah sering saya perhatikan. Ini binatang yang bodoh, yang mudah sekali tersesat. Karena itu saudara, domba itu hidupnya sangat bergantung kepada gembala. Kalau gembala tidak ada, domba hancur, tersesat, rusak, mati sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus seringkali berkata, dia melihat begitu banyak orang jatuh belas kasihan karena dia melihat mereka seperti domba tanpa gembala. Calvin mengatakan, kita memang tahu bahwa seekor domba adalah seekor binatang yang bodoh. Dan karena itu dia mempunyai kebutuhan akan seorang gembala untuk menguasai, mengepalai, dan membimbingnya. Karena itu saudara, domba betul-betul butuh gembala. Tanpa gembala, dia pasti tersesat, dia pasti hilang, dan dia pasti mati. Dan di sini saudara, dikatakan dia menuntun. Berarti gembala itu menuntun. Nah saudara-saudara, tentu saja yang dimaksudkan di sini bukan kesesatan jasmani, tapi bicara kesesatan rohani. Dan kalau kita bicara kesesatan rohani, Alkitab berkata, dari dulu sudah ada banyak nabi palsu. Dari dulu sudah banyak penyesat. Tapi semakin dekat kepada akhir zaman, nabi palsu makin banyak, penyesat makin banyak. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah. Jangan pikir nabi palsu dari agama lain. Nabi palsu tampil dari tengah umat Allah. Di dalam gereja, nabi palsunya. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Dari mana guru-guru palsu ini? Di antara kamu. Artinya ada di dalam gereja. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Mengapa mereka bisa memasukkan pengajaran? Karena mereka ada dalam gereja dan mereka punya wewenang untuk mengajar. Kalau mereka tidak punya wewenang untuk mengajar, mereka sukar bagi mereka memasukkan ajaran sesat. Itulah sebabnya nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat, guru-guru palsu munculnya dari dalam kekristenan sendiri. Dan ada banyak seperti itu. Nah, banyak orang akan terseret olehnya. Mereka ikut pengajaran-pengajaran sesat. Mereka kira itu kebenaran. Tapi Amsal 14 ayat 12 sudah memberi nasihat. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tapi domba-domba Tuhan akan dipimpin, akan dituntun ke jalan yang benar, sehingga mereka tidak tersesat. Ada begitu banyak guru palsu, begitu banyak penyesat, begitu banyak aliran sesat, begitu banyak pengajar-pengajar yang menyimpang. Ada saksi Yehova, ada Unitarian, ada pluralisme, ada inklusivisme. Benny Hinn dengan semua ajarannya, Yesaya Paryaji dengan banyak ajarannya, Andreas Samudra, Paulus Tribrata, dan masih banyak lagi kalau bisa disebutkan. Saudara-saudara, ribuan orang ikut mereka. Begitu saya memposting khotbah saya tentang Benny Hinn dan juga tentang Paryaji, ribuan orang, saya baru taruh di Facebook baru berapa jam, sudah ribuan kali ditonton oleh orang. Dan banyak orang memaki-maki saya. Tapi saya tidak pusingkan semua itu. Begitu banyak orang tersesat, begitu banyak orang ikut di dalam kesesatan. Tetapi kalau saudara masih ada di jalan yang benar, itu bukti Tuhan pimpin saudara. Syukuri itu. Ada orang-orang yang secara sekuler pintar, doktor, tapi secara rohani begitu bodoh. Bisa percaya ajaran yang aneh macam apa saja. Tetapi saudara mungkin orang sederhana, sekolah mungkin pas-pasan. Tapi kalau urusan pengertian firman, saudara mengerti dengan sungguh-sungguh,
Saudara tahu mana ajaran benar. Saudara tahu mana ajaran sesat. Saudara tidak terseret ke dalam kesesatan. Itu bukti Tuhan pimpin saudara. Syukuri itu kalau saudara tidak sesat. Karena ada begitu banyak orang tersesat di dalam ajaran-ajaran yang palsu. Mengapa dia layak jadi gembala? Karena dia memimpin aku. Kelima, mengapa dia layak jadi gembalaku? Karena dia menyertai dan menghiburku. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saya sudah pernah berkhotbah khusus ayat ini saja, dan bahas hampir 2 jam, satu ayat ini saja. Dan saya sudah jelaskan bahwa apa itu lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu bisa bermakna hurufiah. Itu menunjuk kepada satu lembah yang membentang dari Bethlehem ke Yeriko, yang terkenal sebagai Wadi Kelt. Itu memang betul-betul ada lembah dan disebut sebagai lembah kekelaman. Atau di dalam terjemahan lama, lembah bayang-bayang maut. Tapi lembah kekelaman juga punya makna figuratif, punya makna kiasan. Dan dia mengiaskan 2 hal. Yang pertama adalah situasi hidup yang bahaya. Situasi hidup yang rumit, penuh dengan kesukaran, penuh dengan penderitaan. Itu dikiaskan melalui lembah kekelaman. Tapi lembah kekelaman juga disurvei begitu banyak ayat, itu juga bisa menunjuk kepada dunia orang mati. Sehingga sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut. Kita mungkin berada masuk ke dalam lembah kekelaman kita masing-masing. Kita memang belum masuk kepada lembah bayang-bayang maut, yaitu kematian. Tapi hidup kita mungkin penuh dengan kesukaran. Kita ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Tapi dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak meninggalkan kita. Saya mau kutipkan dari kata-kata saya di dalam khotbah saya. Dalam lembah kekelaman. Dalam kondisi hidup kita yang tidak enak, buruk, menderita, banyak masalah dan sebagainya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap menemani kita. Ya, asal kita benar-benar adalah dombanya, kita pasti tidak dibiarkannya sendiri dalam menghadapi masalah-masalah dan pergumulan-pergumulan kita. Tuhan ada bersama kita. Dia menemani kita. Dia memegang kita. Dia menguatkan kita. Dia menolong kita di tengah lembah kekelaman hidup kita masing-masing. Ketika lembah kekelaman berarti kematian. Perhatikan komentar saya lagi. Pada saat kita harus berhadapan dengan dan masuk ke dalam kematian, Dia tetap menyertai kita. Dia menemani kita. Kematian adalah sesuatu yang menakutkan untuk dimasuki. Tapi kita diberikan suatu kepastian bahwa di sana Dia sudah menanti dan untuk menemani kita. Jikalau dalam kitab Ayub digambarkan suatu kondisi yang tidak jelas, gelap, pekat, dan kacau dari kematian. Ayub 10 ayat 21-22. Tapi dengan Tuhan sebagai gembala kita, ada tujuan yang pasti bagi kita di balik kematian. Jadi di seberang sana, di balik kematian yang akan kita hadapi, Tuhan akan tetap menyertai kita. Ya, Tuhan adalah gembala yang menyertai kita dalam kehidupan yang sekarang ini, maupun kehidupan yang akan datang yang berada di balik kematian. Saat ini saudara belum mati. Suatu hari nanti kita mati. Tapi kalau tiba saatnya, Tuhan menanti di seberang. Tapi kalau kita belum mati, masih hidup, hidup tidak pernah lepas dari pergumulan. Tapi Tuhan gembala itu tidak pernah tinggalkan kita. Syukuri ini. Tapi juga dikatakan gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Apa artinya gadanya dan tongkat menghibur? Saya kembali berikan kutipan. Secara hurufiah, gada dan tongkat adalah 2 alat yang digunakan oleh gembala untuk menjaga domba-domba dari bahaya. Di mana gada dipakai untuk menghadapi musuh atau binatang buas. Sedangkan tongkat dipakai untuk menuntun dan menarik domba yang keluar dari kawanannya, yang menyebabkan ia dengan mudah dibangsa binatang buas. Ingat, tongkatnya kan seperti payung ya. Kalau ada domba yang belok itu dipegang dari leher, tarik, krek, kembali.
Jadi dengan gada dan tongkat, domba benar-benar aman. Dan itu merupakan hiburan bagi kecemasan mereka. Demikian Tuhan sebagai sang gembala kita pun menghibur kita yang adalah domba-dombanya. Dengan apa dia menghibur kita? Tentu saja pertama-tama melalui penyertaannya. Bahwa dia menyertai kita dalam hidup maupun mati kita. Itu sudah merupakan penghiburan yang besar bagi kita. Dia menghibur kita dengan Roh Kudusnya. Karena rohnya dikenal sebagai roh penghibur. Dan yang terutama, dia menghibur kita melalui firman-Nya. Berapa banyak penghiburan saudara dapatkan ketika mendengar firman? Ketika saudara gundah gulana, ketika saudara galau, ketika saudara stres dan lain sebagainya. Tapi saudara dapatkan kekuatan, penghiburan dari firman. Kalau itu pernah terjadi sepanjang tahun ini, syukuri itu. Sekarang yang terakhir, mengapa Tuhan layak disebut sebagai gembala? Karena dia memuliakan aku. Ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Para penafsir yang saya baca mengatakan di sini telah terjadi pergeseran penggambaran. Jikalau di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, kelihatannya gambarannya adalah Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba. Tapi ayat yang kelima sampai ayat yang keenam ini memberikan gambaran yang berbeda. Di mana Tuhan itu sebagai tuan rumah dan kita ini sebagai tamu istimewanya. Jika Tuhan adalah tuan rumah, kita tamu istimewanya. Sebagai tamu, dia menghormati kita di dalam rumahnya dan dia menjamu kita. Jamuannya nampak lewat kata-kata menyediakan hidangan dan pialaku penuh melimpah. Sedangkan penghormatannya nampak lewat kata-kata mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengapa mengurapi kepala dengan minyak adalah penghormatan? Ini budaya orang Ibrani, orang Yahudi. Coba saudara perhatikan Matius 26 ayat yang ke-6 dan 7. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Ada acara makan, dijamu, di dalam perjamuan makan. Tapi ada seorang perempuan datang menuangkan minyak di kepala. Nanti Tuhan Yesus berkata, Simon, aku dari tadi ada di rumahmu, tapi engkau tidak mengurapi kepalaku. Nah, berarti di Matius pasal yang ke-26 ini, konteksnya adalah Yesus diundang makan oleh Simon si kusta. Ada jamuan makan, tapi dalam jamuan makan itu ada penuangan minyak di atas kepala. Ini berarti bahwa di dalam jamuan itu, Yesus diterima sebagai tamu istimewa. Dan karena itu dihormati dan dihargai melalui penuangan minyak di kepala. Setelah itu, setelah Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, menghormati kita sebagai tamunya, dia menjamu kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku, pialaku penuh melimpah. Tapi seperti jamuan-jamuan di dunia, kalau kita pergi ke rumah orang dan dijamu, dihormati, beberapa jam kemudian kita pulang ke rumah kita. Tapi di sini Daud menggambarkan bahwa ketika dia disambut sebagai tamu di rumahnya Tuhan, dia dijamu di sana dan dihormati. Tapi itu bukan hanya sebentar, tapi bahkan itu berlangsung seumur hidup dia dan bahkan sampai kekekalan, sehingga dia tidak pulang-pulang lagi. Itulah sebabnya dia katakan, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, bukan cuma berapa jam. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita diundang dalam jamuan makan, habis itu kita pulang ke rumah kita. Tapi di sini tamu istimewa Tuhan habis makan tinggal di rumah itu, bukan hanya sebentar, sepanjang masa. Berarti Tuhan menjamu kita dan menghormati kita. Dia memuliakan kita di dalam rumahnya.
Tapi kalau memang demikian, mengapa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan? Apa artinya kita disediakan hidangan di hadapan lawan? Saya kasih komentar dari Mary Bart dan B. Pereira. Tuhan disamakan dengan kepala rumah tangga yang menerima seorang yang diburu-buru oleh lawannya dan menyatakan di depan umum, orang ini adalah tamuku. Dia tidak dapat diganggu-ganggu lagi. Demikian seorang pengarang dari Mesir Selatan menaikkan permintaan kepada Firaun, kiranya baginda memberikan hadiah kepada hambanya di hadapan para lawan kami. Tempat di mana tamu Tuhan boleh diam dengan aman adalah rumah Tuhan sendiri. Tempat di mana orang yang terancam mendapatkan perlindungan asal diterima Tuhan sendiri. Artinya adalah bahwa jikalau Tuhan sudah menjamu dan menghormati kita, kita betul-betul safe. Kita betul-betul aman dalam rumah Tuhan. Jadi ayat 5, ayat 6 ini hendak berkata, Tuhan memuliakan kita sebagai tamu istimewa di rumahnya. Bahkan diterima untuk diam di rumahnya. Dan itu diawali dengan sebuah pesta perjamuan. Di dalam Lukas 11 ayat 29, 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara, dari selatan. Mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Lukas 14 ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Saudara, sebenarnya ayat ini kita sudah dihargai, dihormati, dijamu Allah di dalam hidup ini sepanjang umurku. Tapi klimaksnya terus sampai kekekalan di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita belum sampai di rumah Tuhan, tapi hari ini di sini. Dengar baik-baik, Tuhan memuliakan kita. Dan klimaksnya akan ada di sorga. Syukuri itu malam hari ini. Jadi mengapa dia adalah gembalaku? Karena dia kenal aku. Karena dia pelihara aku. Karena dia perbaharui aku. Karena dia memimpin aku. Karena dia menyertai dan menghibur aku. Dan karena dia memuliakan aku. Sekarang hal kedua yang terakhir. Dan saya akan bahas ini singkat. Kalau kita sudah lihat yang kedua ini, apa yang harus kita lakukan selaku dombanya? Kalau kita sudah lihat bagaimana dia menjadi gembala yang melakukan sejumlah hal penggembalaan kepada kita. Semua itu menggambarkan sebenarnya Tuhan begitu sayang kita sebagai domba-dombanya. Ketika saya mempelajari semua ayat yang berkaitan dengan ini, saya menemukan satu ayat yang luar biasa. Ayat yang dipakai oleh Nabi Nathan ketika tegur Daud. Dia menggambarkan bagaimana si miskin itu mempunyai domba dan dia begitu sayang kepada dombanya. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 3. Si miskin tidak punya apa-apa selain dari seekor domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama anak-anaknya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Berarti gembala ini begitu sayang pada dombanya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, tidur pun di pangkuan. Kira-kira begitulah Tuhan menyayangi kita sebagai domba-dombanya. Kalau begitu, bagaimana respon kita? Saudara, sebelum saya katakan bagaimana respon kita sebagai domba-domba, sekarang perhatikan ayat 4 dan ayat 5. Saudara perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu. Ayat 5, engkau menyediakan, engkau mengurapi. Sekarang saudara, dari sini
Daud bicara dengan siapa? Daud bicara dengan siapa? Tuhan. Karena di sini Tuhan disebut sebagai engkau atau mu. Tapi Daud membicarakan apa-apa yang Tuhan kerjakan sebagai gembala. Engkau besertaku, gadamu tongkatmu, menghiburku, engkau menyediakan, engkau mengurapi. Engkau, tapi dalam kaitan dengan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan. Sekarang, Daud bicara dengan Tuhan tentang apa yang Tuhan kerjakan. Itu apa? Kalau kita berbicara dengan Tuhan, tapi materi pembicaraan adalah apa yang Tuhan kerjakan, itu disebut apa? Coba bandingkan, Mazmur 77, ayat yang ke-12-13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu. Keajaiban-keajaibanmu berarti pemazmur bicara dengan Tuhan. Tapi dia mengungkapkan keajaiban-keajaiban Tuhan itu kepada Tuhan. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu, merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Kalau bicara dengan Tuhan, tapi isi pembicaraan itu adalah tentang kebaikan dan perbuatan Tuhan, itu namanya apa? Oh Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Oh Tuhan, Engkau maha pengampun. Engkau mengampuniku. Engkau membuka jalan bagiku. Engkau menyembuhkanku. Apa itu namanya? Pujian. Itu artinya pujian. Karena itu di sini Daud menulis Mazmur. Mazmur ini bahasa Ibraninya Mizmor. Mizmor itu artinya lagu yang diiringi dengan alat musik. Itu namanya Mizmor. Sehingga buku Mazmur itu Tehilim dalam bahasa Ibraninya. Dari kata Tehilim, akhiran im itu menunjukkan jamak, tapi berarti tehil. Dari tehil inilah muncul kata tahlil. Lalu di dalam Islam disebut sebagai tahlilan. Jadi waktu orang Islam tahlilan itu sebenarnya mereka lagi bermazmur. Kita juga tiap hari Minggu membaca mazmur itu sebenarnya kita lagi tahlilan. Nanti di awal tahun saya akan khotbah khusus tentang mazmur. Apa itu mazmur? Dan bagaimana mazmur itu berfungsi di dalam umat Tuhan. Tapi saudara-saudara di sini artinya adalah bahwa reaksi kita terhadap penggembalaan Tuhan yang harus terjadi di dalam diri kita adalah kita harus mau memuji Tuhan atas segala perbuatan ajaib yang Dia buat bagi kita. Perbuatan ajaib apa? Saya sudah bicarakan tadi 6 hal tentang penggembalaan Tuhan. Maka itu harus kita syukuri dengan cara apa? Dengan cara memuji Dia. Maka 31 Desember malam ini, saudara harus ambil waktu khusus untuk memuji Dia atas segala kebaikannya. Lebih baik saudara tenang, biarpun slow, tidak apa-apa. Aku memuji kebesaran-Mu, daripada saudara hingar-bingar di jalan yang tidak ada aturan. Ya. Nyanyi dengan hati. Ku berbahagia, yakin teguh, indah. Tapi sekarang ini banyak orang, ku berbahagia, ya, ku berbahagia, oh. Saya kira Fanny Crosby bisa marah ini kalau ya. Renungkan ini dan syukuri ini. Syukuri semua perbuatan Tuhan bagi saudara melalui puji-pujian kepada Dia. Kalau begitu kita harus memuji Tuhan Sang Gembala kita. Ini reaksi kita yang pertama. Kedua, yang paling terakhir. Ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ini dia bicara tentang Tuhan. Ia membaringkan.
bukan engkau membaringkan, Ia membaringkan. Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku oleh karena namanya, bukan namamu. Kalau begitu di sini, Daud bicara dengan siapa? Bicara dengan Tuhan? Tidak. Kalau bicara dengan Tuhan, dia mesti bilang, engkau membaringkan aku, engkau membimbing aku, engkau menyegarkan. Tapi Ia, kata ganti orang ketiga. Berarti di sini Daud tidak bicara dengan Tuhan. Terus Daud bicara dengan siapa? Daud bicara dengan orang lain. Daud bicara tentang orang-orang yang membaca atau mendengar Mazmurnya. Nah saudara, kalau bicara dengan orang lain tentang perbuatan Tuhan, namanya apa? Namanya bersaksi. Matius Mazmur 66 ayat 16. Marilah, dengarkanlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap aku. Berarti di sini Daud bersaksi. Dari respon kita terhadap penggembalaan Allah, puji Dia. Tapi kedua, berani bersaksi tentang kebaikannya. Ada banyak orang saya tahu mengalami kebaikan Tuhan. Tapi kalau suruh bersaksi, mari kita menyanyi sambil menunggu orang bersaksi. Mari kita menyanyi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ada yang bersaksi? Tidak ada. Berdoa terus sampai bernyanyi sampai bersaksi, berdoa, bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Tidak ada orang bersaksi. Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh merasakan penggembalaan Tuhan di dalam hidup kita 1 tahun ini, kenapa kita tidak mau bersaksi? Daud telah bersaksi untuk semua pendengarnya. Dia membaringkan aku, Dia menuntun aku, Dia menyegarkan aku, Dia pimpin aku oleh karena namanya. Pujilah Tuhan, bersaksilah. Amin. Ada yang mau bersaksi malam ini? Mari. Kasih mic satu. Mari Pak Lom, ada di sini. Silakan sampaikan kesaksiannya dalam 5 menit. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini saya mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan yang terjadi pada keluarga saya. Dan nama saya Lomi Here. Saudara-saudara, kalau malam hari ini saya ada di sini, ini sudah pasti merupakan anugerah Tuhan semata. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya akan bersaksi tentang peristiwa-peristiwa ajaib yang telah dibuat oleh Tuhan di dalam keluarga saya. Yang pertama, saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam hal pertobatan saya. Kalau 40 tahun yang lalu, saya dilahirkan di sebuah pulau kecil, yaitu di Pulau Sabu. Kami berasal dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus, entah mulai dari nenek, bayi, atau kedua orang tua saya. Kami semua adalah orang yang tidak pernah mengenal Kristus, bahkan disebut kami adalah orang kafir. Tetapi pada tahun 1984 yang lalu, saya tinggalkan kampung halaman saya dan saya datang ke kota ini. Dan pada tahun itu pula saya menjadi orang Kristen di sebuah gereja di kota ini.
Tetapi waktu saya menjadi orang Kristen, saya diajak oleh keluarga saya yang sudah Kristen itu. Mereka bilang, kamu jadi Kristen saja dan dibaptis Islam supaya kamu masuk surga. Dan mungkin hal-hal yang berupa hal-hal jasmani, kamu minta apa saja sama Tuhan Yesus, kamu akan diberkati, keluar dari masalah, sembuh dari sakit. Itulah saya menjadi Kristen dengan ajakan atau pengertian seperti itu mulai dari 1984 sampai 2008 kemari. Tetapi entah bagaimana Tuhan memanggil saya satu ketika di saat saya pulang dari tempat kerja saya yang lama, yaitu dari tempat mabuk. Lalu saya di tengah perjalanan saya dipanggil oleh seorang hamba Tuhan yang yaitu namanya Bapak Nathan. Kalau ada saya mohon berdiri. Inilah orang yang pernah sharing dengan saya, mengajak saya di dalam perbincangan kami. Dia bilang pada hari esok ada seorang pendeta Budi Asali yang datang dari Surabaya mau seminar di sini. Saya harap supaya kamu bisa ikut ke sana. Lalu setelah saya sampai di tempat seminar itu, pendeta Budi Asali ini membahas tentang semua manusia berdosa tanpa kecuali. Karena itu semua manusia mati harus pergi ke neraka. Tetapi dengan memberitakan Injil begitu banyak, Pak Budi mengatakan bahwa hanya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penebus dosa, manusia diselamatkan. Saat itulah saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dengan perjalanannya waktu terbatas, Pak Budi begitu cepat pulang ke Surabaya. Saya sungguh kecewa karena saya sungguh haus pada pemberitaan Injil itu, ingin mengenal Kristus lebih jauh. Tetapi ternyata ada pendeta Esra Soro yang sementara berdiri di depan saya, yang melanjutkan pemberitaan itu. Akhirnya iman saya bertumbuh semakin sedikit dewasa. Tetapi waktu itu saya belum mampu untuk menyampaikan Injil itu kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya supaya orang lain juga bisa diselamatkan, bisa dengar Injil? Lalu saya mengajak beberapa orang datang di gereja ini, yang walaupun mereka hari ini sudah banyak yang out di tengah jalan, tapi masih ada beberapa orang, sekitar 4 atau 5 orang, termasuk istri saya. Kalau istri saya ada, Ibu Tersia, mohon berdiri. Dan anak saya Riko. Itulah mereka yang diajak datang di gereja ini dan mereka mendengar Injil dan mereka percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi dengan perjalanannya waktu ada satu peristiwa yang lebih ajaib lagi. Saya semakin terdorong oleh Injil itu supaya banyak orang yang diselamatkan. Lalu saya teringat pada orang tua saya yang masih ada, yaitu bapak saya. Lalu saya setiap kali ada waktu saya pergi ke Sabu memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi 4 kali berturut-turut gagal. Dia tolak, bahkan dia marah. Dia tidak mau percaya. Kamu anak kecil saja, kamu mau ajar saya untuk apa? Katanya. Tetapi entah bagaimana kemurahan Tuhan terjadi, Allah telah memanggil atau menarik dia datang kepada Kristus pada September 2015 yang baru saja. Dia telah dibaptis dan dia sudah menerima Kristus. Itulah sedikit kesaksian dari saya. Dan hal yang terbesar dalam hidup keluarga kami adalah keselamatan dan anugerah dari Kristus. Itu saja. Shalom. Ada lagi? Kalau masih ada, 5 menit. Kalau tidak ada lagi, pulanglah dan bersaksilah. Siarkanlah di gunung, di bukit, dan dimanapun juga.
Jadilah saksi-saksi Tuhan akan setiap kebaikan, cinta kasih Tuhan yang saudara terima. Di akhir tahun 31 Desember, mari sungguh-sungguh memuji Tuhan dan ambil tekad untuk bersaksi tentang Dia dimanapun. Mari kita semua bangkit berdiri. Renungkan, mari renungkan semua penggembalaan Tuhan yang sudah saya bicarakan. Renungkan mana yang terjadi pada diri saudara. Syukuri itu. Puji Tuhan untuk hal itu. Dan ambil tekad untuk bersaksi. Renungkan semua kebaikannya. Dia mengenalmu secara pribadi. Dia memelihara hidupmu. Dia menyegarkan, memulihkan jiwamu. Dia memimpin engkau. Dia menyertai dan menghibur. Bahkan dia memuliakanmu. Kami memuji besar ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Oh, aku memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh pimpin kami di dalam ibadah ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, melihat bagaimana penggembalaanmu untuk kami sepanjang tahun yang sudah lewat, bahkan tahun-tahun yang lampau. Kami melihat bagaimana secara detail Tuhan mengembalakan kami. Kami didorong untuk bersyukur untuk pengembalaan Tuhan itu, melalui memuji dan menyembah Engkau, dan bersaksi, bercerita kepada banyak orang, menseringkan kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah malam ini puji-pujian kami di tempat ini, di rumah kami, dari dalam hati kami, boleh sungguh-sungguh naik kepadamu. Dan biarlah ada tekad di dalam hati kami, ada api di dalam hati kami yang mau berkobar untuk bersaksi, memberitakan kebaikan Tuhan di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja ini juga Tuhan boleh berkati, menjadi gereja yang mau memuji Tuhan, menjadi gereja yang mau bersaksi, memberitakan Injil-Mu sampai kepada banyak orang. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan untuk kami. Satu persatu kami, setiap keluarga yang ada di sini, biarlah kasih Tuhan menjamah kami. Kami berterima kasih karena Tuhan pimpin kami, dan beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun ini. Tuhan pelihara kami dan bawa kami sampai masuk kepada tahun yang baru, berdasarkan janji Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, dan biarlah Tuhan dimuliakan di dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.